Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jolis P. Silitonga dengan nomor induk mahasiswa C1011181046 dari Prodi Agroteknologi kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teknik dan Pengelolaan Lahan Tropika dengan dosen mata kuliah Bapak Insinyur Nurjani, MSc. Lahan tentu tidak asing lagi bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika dilihat dari pengertian ahli, menurut FAO tahun 1976, lahan merupakan bagian dari bentang alam atau landscape yang di dalamnya mencakup pengertian lingkungan fisik seperti iklim, topografi atau relief tanah, hidrologi, dan bahkan vegetasi alami yang dimana secara potensial akan berpengaruh pada penggunaan lahan. Wilayah lahan tropika tidak lepas dari letak geografis. Wilayah lahan tropika sendiri terletak antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Iklim di wilayah lahan tropika sendiri merupakan iklim tropis, yang dimana hanya terdapat dua pergantian musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kering. Dimana iklim di wilayah lahan tropika dipengaruhi oleh pergerakan angin muson barat dan angin muson timur. Untuk suhu udaranya sendiri, wilayah lahan tropika tidak terlalu ekstrim, di mana pada musim hujan suhu udara kisaran 20 derajat Celcius atau lebih, dan pada musim kering mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Musim hujan di wilayah lahan tropika, khususnya di wilayah Indonesia sendiri, dipengaruhi oleh pergerakan angin muson barat yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju benua Australia. Uap air yang dibawa angin inilah yang nantinya ditentukan sebagai hujan di wilayah Indonesia sendiri, di mana fenomena ini terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Untuk musim kering di wilayah lahan tropika merupakan kebalikan dari fenomena sebelumnya, di mana pada saat musim kering, angin muson timur bergerak dari benua Australia menuju benua Asia. Dikarenakan faktor 2/3 lahan wilayah Australia merupakan padang gurun, maka uap air yang dibawa oleh angin muson timur sedikit, sehingga wilayah Indonesia terkena musim kering. Fenomena ini biasa terjadi pada bulan Mei hingga dengan bulan September. Penggunaan lahan di wilayah tropika tidak lepas dari kebutuhan manusia sehari-hari, di mana lahan digunakan untuk pembangunan permukiman, pembangunan jalan, pasar, tempat rekreasi, taman kota, pabrik, pertambangan, jubah jari perkebunan, dan pertanian. Alih fungsi atau konversi lahan merupakan pengubahan kegunaan lahan sebelumnya menjadi fungsi yang baru. Dapat kita lihat pengubahan hutan menjadi perkebunan atau ladang masyarakat. Dari segi ekonomi, alih fungsi lahan tentu mempunyai dampak yang baik, di mana pendapatan masyarakat dapat bertambah karena terbukanya lapangan pekerjaan. Akan tetapi, alih fungsi lahan mempunyai dampak yang lain, di mana kondisi suhu yang mulai tidak stabil akibat berkurangnya hutan, banjir yang terjadi akibat berkurangnya dahan atau ranting pohon yang menopang derasnya curah hujan, polusi udara yang terjadi akibat pembakaran hutan pada saat pembukaan lahan, dan juga lahan bekas tambang yang sukar ditumbuhi tanaman baru. Di Indonesia, alih fungsi lahan telah terjadi sebesar 25.000 hektar per tahunnya, di mana 15.000 hektarnya terdapat di Pulau Jawa dan 900.000 hektar lainnya tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Untuk
mengetahui alih fungsi lahan yang terdapat di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, berikut ada penjelasan dari saudara kita yang berasal dari Kabupaten Sanggau. Nama saya Edward Riliardo, saya berasal dari Kabupaten Sanggau. Tepatnya ini saya berasal dari Dusun Nomor 1, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Nah, sekarang saya berdiri di salah satu perusahaan sawit di kampung kami, yaitu perusahaan BKP Borneo Ketapang Permai. Nah, ini dulunya merupakan lahan hutan yang sangat lebat, dan dimana dulunya ini juga merupakan tempat perkebunan dari masyarakat kampung juga. Nah, namun sekarang dengan luas ini sekarang tempatnya sudah berubah jadi perkebunan sawit semua. Ini merupakan beberapa bentuk dari alih fungsi lahan yang ada di dusun kami, yang dimana ini dulunya merupakan lahan kosong. Ada juga yang merupakan dari kebun karet petani, namun sekarang banyak yang sudah dialih fungsikan jadi perkebunan sawit. Ada juga yang dibuat jadi kebun plasma dari petani itu sendiri. Tentunya dari alih fungsi lahan ini mempunyai dampak juga. Dari waktu saya kecil sampai sekarang itu sudah bisa terasakan perubahannya, dimana salah satunya itu jalan kampung sudah banyak yang rusak karena dilewati kendaraan berat, kendaraan sawit yang melewati kampung. Kemudian perubahan lainnya juga terasa di iklim ya, dimana cuaca di tempat kami sudah kurang stabil. Suhu di kampung kami yang dulunya tidak terlalu panas, namun setelah banyak alih fungsi lahan ke sawit ini sudah terasa semakin panas dari dulunya karena alih fungsi lahan ini. Dampak lain juga bisa dilihat dari dimana sungai-sungai atau danau yang ada di tempat kami yang sekarang sudah ditanami sawit di pinggir-pinggirnya, sekarang sudah berubah kadar kejernihan airnya, dimana saat musim hujan datang danau ini bisa jadi keruh, coklat, dan sulit untuk jernih kembali. Berbeda dengan dulu sewaktu lahan ini tidak ditanami sawit, di saat hujan air dapat terserap ke tanah dengan cepatnya. Adapun dampak positifnya dari alih fungsi lahan ini bagi petaninya sendiri, perekonomian mereka bisa lebih stabil, bisa lebih naik dari sebelumnya. Dengan adanya perkebunan sawit yang masuk ke kampung kami, ini juga membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sini juga. Faktor lain juga yang membuat minat petani mengubah kebun karetnya menjadi kebun sawit, yang dimana sekarang harga dari karet itu sendiri jarang sekali naik dan sekarang sudah rendah, dimana per kilonya itu sekitar 5.000, dan itu untuk naik seperti harga yang dulunya sekitar 10 ribuan itu sangat sulit. Namun untuk harga sawit itu sendiri per kilonya cukup besar, yaitu sekitar 1.100 sekarang ini, dan untuk hasil panennya juga bisa lebih banyak dari karet. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Sekian, terima kasih. Untuk mengendalikan alih fungsi lahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memperkecil adanya peluang atau ruang untuk alih fungsi lahan. Yang kedua, mengontrol adanya konversi lahan. Yang ketiga, instrumen untuk pencegahan alih fungsi lahan. Tiba saatnya kita di penghujung video. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Jika ada tutur kata penyampaian yang salah, mohon dimaafkan.
Dan jika ada kritik saran, tolong ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih.